ngegebukin siapa? Bapaknya yang cowok itu. Iya, laporin balik. Kenapa nggak dilaporin balik, Bu? Udah dilaporin balik, Udah cuma laporin nggak ada balik. apa ya? Nggak ada perkembangan? Nggak ada. Kita nggak diladeni nih ya, karena kita ekonomi lemah ya. Malah kita mau visum ya, Teh ya. Jangan katanya, nanti dua-duanya di penjara. Kata saya enggak, soalnya saya di depan muka saya dia dipukulin itu. Pokoknya saya mau visum aja. Gitu udah terserah kalau ibunya mau visum, kata dari Polres ini ya. Iya. Kita belanja Polres ya, mahal loh itu katanya. Visum gratis, Bu. Udah banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ini kita di lokasi kedua, masih di daerah Serang. Aku dapat informasi seperti yang tadi aku jelasin sebelumnya. Ada anak umur 13 tahun yang katanya ini sudah membahayakan. Ya, membahayakan dalam arti ya mungkin secara emosionalnya atau mungkin membahayakan keluarganya. Aku nggak tahu secara detail, tapi yang jelas pada saat aku perjalanan, aku dapat info, jadi aku mikir untuk segera dibantu dan dievakuasi. Hasil medisnya nih pernah ada pengecekan yaitu F90 atau ADHD. Nah, tapi setelah lanjutannya belum ada tindak lanjut dari pihak keluarga untuk mengecekkan kembali ke rumah sakit apakah sudah membaik apakah belum gitu. Makanya hari ini kita mau bantu si adenya ini ke rumah sakit untuk melakukan pengecekan ulang ya. Dan kita mau lihat sejauh mana ADHD-nya ini yang dialami oleh si Farhan, namanya Farhan ya guys. Nah, abis itu kita mau mengembalikan Ibu Pratiwi pulang ke rumahnya, seperti itu. Kan ini arahnya daripada bulak-balik, kan tadi nganter Bu Tiwi, kita ke Serang dulu, abis itu baru anterin Bu Tiwi pulang kembali ke rumahnya. Kita langsung aja untuk turun dan bawa Farhan karena perjalanan lumayan jauh, sekitar 2,5 jam, jadinya kita gercep aja untuk membawa ke Jakarta. Untuk kalian penasaran, ikutin terus kegiatan saya hari ini. Besti. Assalamualaikum. Ya Pak, Nafi. Oh iya ya. Iya. Ya Pak. Iya, makasih Pak. Oke, Bapak sebagai? Orang tua. Orang tuanya? Ya. Oh, oke. Ibunya ada? Ada. Ini anak nomor berapa Pak? Satu anaknya. Oh, anaknya cuma satu. Sumatawaya. Boleh duduk di sini Pak. Iya Bu, nggak usah repot-repot, makasih Ibu. Iya, Nafi, oke. Ibu gimana Bapak ini ceritanya awal mulanya? Tentang anaknya, iya? Ya yang tahu jelas sama istri kan. Kita malah Kejang ya. Kejang, umur berapa Bu Kejang? 5 bulan setengah. 5 bulan setengah, oke. Terus? Ya, terus kan dirawat ya. Dan itu diponisnya epilepsi. Epilepsi, oke. Semenjak diponis itu nggak ini ya, nggak ada kuman-kuman gitu. Cuman udah gede ini hiperaktif banget gitu. Oh, udah pernah dibawa ke rumah sakit? Udah. Kemarin dari Grogol lagi, kita juga dari KS ya. Ini belum punya kasus. Kasus apa Bu? Kasus gara-gara apa ya? Lagi dia kan main ya. Terus dibilang gila ya. Terus dia pelorot celana, dibuang sama dia gitu. Pas dibuang digebukin lah sama bapaknya yang dipelorotin celana itu. Terus udah itu kita dilaporin lagi ke polisi. Dilaporin ke polisi sama si. Siapa yang dilaporin? Farhan. Kan 13 tahun? Iya, masih di bawah. Tapi tetap aja sampai sekarang belum beres gitu. Kan yang ngegebukin siapa?
bapaknya yang cowok itu. Iya, laporin balik. Kenapa nggak dilaporin balik, Udah Bu? telepon balik, Udah cuman lapor nggak balik. ada apa ya? Nggak ada perkembangan? Nggak ada perkembangan. Mana, Bu? Saya lihat laporan polisinya. Ada nggak? Ntar. Kertas bukti laporan polisinya, Bu. Udah divisum Pak anaknya? Udah. Udah berapa lama jalan? Ke sini dari bulan Agustus kejadiannya ya, tanggal Bukan 27. Agustus, Juli. Juli ya? Iya, Juli 2025? iya. Oh, oke. Udah divisum tapi, Bu? Udah pengecekan ada semuanya? ininya juga segala macam. Heeh. Dia yang digebukin kan, Bu? Iya. Terus dia ngelaporin atas dasar apa? Iya katanya pelecehan, cuman nggak ada saksi gitu tuh. Dia, dari dia? Iya gitu. Nah, dia laporin aja bahwa orang itu beritanya di kuliah itu pelecehan. Nggak akan bisa, ini kan anak ada spesial. Nanti tinggal Nah, itu. tunjukin aja, Bu. Gini, Bu, saya jelasin ya, Bu. Ini kan juga saya kan sekolah hukum ya, Bu. Tapi saya nggak tahu nih kalau ternyata minta bantunya kasus ini apa laporannya gitu. Nanti Ibu kalau pada saat dipanggil, ya Bu, Ibu cuma tunjukin hasil medisnya aja. Atau saya bawa dulu Farhannya hari ini. Oh, Ya, iya. nanti ada hasil medis dari rumah sakit, saksinya yayasan Ibu ya. Nanti saya akan jelasin sama pihak berwajib kalau dia ini dalam pengampuhan. Ya, pengampuhan berarti ada gangguan, nggak bisa dilaporin polisi. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, ini laporan Farhan terhadap yang mukulin harus jalan. Mana Bu laporannya? Nomor telepon penyidiknya ada ya Bu ya? Ada. Ini di sini. Iya Pak. Iya yang ini di Polres itu apa? Mana? Coba saya telepon. Polres Ini apa ada resor Polres. Kota Serang Kota. Iya, Serang Polres, Kota. Polres Tai. Polresta. Polresta Serang Kota. Serang Kota. Dia ngelaporinnya di Polsek di sini awalnya nih. terus dari Polsek Dari Polsek dia langsung ke Polresta. sama-sama Polresta. Iya. Kita Oh, karena karena- kita soalnya kan nggak di ini ya, mohon maaf ya. Kita nggak diladenin ya karena kita ekonomi lemah ya. Malah kita mau visum ya, teh ya. Jangan katanya, nanti dua-duanya di penjara. Kata saya enggak, soalnya saya di depan muka saya dia dipukulin itu. Pokoknya saya mau visum aja. Gitu udah terserah kalau ibunya mau visum kata dari Polres ini ya. Iya. Kita lanjut Polres ya. Mahal loh itu katanya. Visum gratis, Bu. Enggak bayar. Visum dari kepolisian ya kan? Dari Visum rumah tuh dari sakit. Dari rumah sakit kan? Enggak, cuman ya kita nggak boleh gitu tuh. Jadi Tapi udah divisum belum? udah Oh, oke. Berapa bayarnya? 275. 275. Iya. Bayar pribadi berarti. Iya, bayar pribadi. Itu juga nggak boleh. Katanya mahal katanya. Nanti kalau divisum dua-duanya di penjara. Kenapa udah di penjara? Ya saya juga nggak ngerti. Maaf, Ya Pak. teh Iya. gitu tuh. Oke. Nggak bisa, Bu. Ini kan yang mukulin orang dewasa. Iya Ya, dewasa. Ya, Bu. bapak. Bapak-bapak ya kan, Iya. bapaknya si anak ini Hmm. mukulin anak di bawah umur, Iya. malah lebih berat. Ya. Kalau misalnya dia dituduh pelecehan katanya terhadap anak kecil itu, buktinya mana? Ya nggak ngerti juga. Ya kan? Nggak apa-apa, ini saya jelaskan Hmm. ya. Buktinya mana? Itu yang pertama, ada nggak adanya saksi dan fakta yang ada? Gitu kan nggak ada, Ya, Bu. nggak ada. Gitu ya. Ini yang harus kita dorong adalah bukti laporan kita ke dia. Mana Bu nomor penyidiknya, saya telepon Bu. Si yang dari Polresta aja. Iya. Yang nanganin kasus Ibu. Apa dari Polda gitu ya? Ini si Adi yang punya nih. Ibu nggak punya. Tanya aja telepon aku. Nanti kita bawa nih Bu Farhannya. Iya, iya. Kita bawa cek rumah sakit. Ada hasil medisnya. Kita dorong pihak kepolisian Bu. Iya. Kemarin juga udah teh kita dari Grogol, Grogol. soalnya diminta. Mana Bu? Enggak. Yang Grogol. Iya. Nggak apa-apa, 2 lebih bagus Bu. Kita cek di Duren Sawit. Oh.
Kok nggak ada nomor teleponnya ya? Nggak ada nomor teleponnya ya, Pak? Ya ada. Di sini nggak ada. Punya Pak Dede aja sih, tapi dari Polda itu, bukan dari Polresta. Ini mah dari yang kemarin. Dari rumah sakit ya. Iya, Grogol itu mah. Iya. Ya, nggak jawab. Lagi sibuk kayaknya kerja. Ini udah dikasih ke pihak berwajib belum, Bu? Belum kan ya? Belum, ya, baru. Belum. Ini mah udah mau ketiga kali ini teh. Kita masih. Nanti kita cek di Duren Sawit ya, Bu. Oh, Biar buktinya tambah kuat, Bu. iya. Habis itu nanti kita ke kantor polisi, nanti saya temenin. Udah lama ini udah Juli itu sampai ini nggak ada ininya. Nggak ada tindak Malah katanya lanjut. mau manggil dari apa rumah sakit. Tapi ini nggak ada nomor teleponnya, gimana kita mau telepon? Jadi ini ada di mana, Pak? Pro? Ini lapornya di mana? Lapornya Bapak di mana ini? Polresta. Polresta, Iya. Kota Serang. Kota Serang. Penyidiknya namanya? Bir. Ada kan nomor teleponnya? Ini di sini nggak ada tuh. Kenapa Bir sering ngebeb di sini? Kalau itu Pak Dede itu Oh, dari dari Polda. Ya? laporan kita ada juga yang dari Polda. Polda. Bu, ini ada fotokopinya nggak, Bu? Fotokopinya nggak ada. Tempat fotokopi deket nggak di sini, Bu? Dekat. Oh, fotokopi dulu dong, tolong. Biar kita aja yang fotokopi. Oh, sama ini, Pak. Fotokopi minta tolong, Pak. Oke, guys. Jadi ini ternyata kasus hukum ya. Saya nggak tahu yang minta tolong siapa, Bu? Ini Mbak siapa? Mbak Yayang. Oh, Mbak Yayang, tetangga Ibu. Nuris itu mah keponakan. Oh, keponakan. Oke. Sebentar ya. Iya, Pak. Jadi ternyata ini adalah kasus kekerasan anak di bawah umur ya, Bu ya, yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang katanya merasa anaknya dilecehkan tanpa adanya saksi dan bukti ya, Bu, Iya. gitu. Cuman katanya juga di visum ya gitu nggak tahu ya. Katanya mah sobek gitu tuh ya. Kita mah juga nggak ngerti ya. Sobek apanya? Kemarinnya kata diinin Farhan gitu tuh. Ya kan kita juga nggak tahu ya. Kita juga butuh hukum ya gitu tuh ya. Nggak ngerti kata ini juga mah. Nanti kata siapa setiap kita diminta kita selalu ngasih gitu tuh. Kalau mau diproses lah, kita kan keadaan ekonomi nggak punya ya gitu tuh ya. Tapi kalaupun misalnya amit-amit ya, Bu, misalnya Farhan melakukan apapun, ya nggak boleh main hakim sendiri, Bu. Gitu kan harusnya hukum yang berjalan, apalagi ini anak di bawah umur. Gitu. Kok ada tindakan kekerasan yang dilakukan sendiri, itu tidak boleh, itu menyimpang gitu. Apalagi ini Farhan ini anak di bawah umur dan spesial keadaannya. Iya. Bu, ada fotonya nggak pada saat dia dipukulin mukanya? Coba kirim, Bu, ke saya semua. Ini kita bawa Farhan aja ke rumah sakit Duren Sawit supaya apa? Supaya ada 2 rumah sakit yang sudah melakukan pengecekan ya. Habis itu nanti ya, Bu, kita ke kantor polisi aja, Bu, kalau hasil medisnya sudah keluar. Gitu ya, Bu ya. Nanti kita temuin penyidiknya untuk laporan ini. Jadi biar clear dan jelas ya terhadap laporan yang di sana dan juga laporan kita ya untuk laporan Ibu ke si terduga pelaku seperti itu. Ya harusnya sih kalau yang namanya kondisi spesial ya, entah mungkin ODGJ atau gangguan mental atau ADHD itu ada biasa pengampuhan ya guys, dan juga bipolar, tapi sekali lagi kita usahakan pengecekan dulu hari ini ke rumah sakit, habis itu baru kita koordinasi dengan pihak penyidik ya. Nah, ini sama-sama di ini ya, Bu, Resor Kota Serang ya, Bu. Oke guys, itu dulu. Aku lagi nunggu fotokopiannya.
sambil aku mau ada koordinasi sama Ibu. Ini udah ada koordinasi sama PPA belum? Udah, cuman yang enggak ini, Nggak jalan? enggak jalan. Kok bisa, Bu? Nggak ngerti, datang aja gitu tuh, nanya bagaimana keadaan Farhan. Ya kita udah jelasin, udah sampai detik ini nggak ada ininya mah. Makanya saya juga, ya Allah bagaimana anak saya mah, itu tuh. Malah udah kesini PPA-nya mah. Zaman sekarang guys, no viral, no justice ya. Jadi saya minta bantuan kalian untuk memviralkan kasus ini ya, agar segera tertangani sama pihak yang berwajib dan menjadi attention atau perhatian oleh resor Kota Serang ya. Makasih sayang. Udah dikirim. Oke Bu. Ini fotokopiannya saya izin ambil ya Pak. Iya. Nanti saya hubungi kembali. Ini saya bawa Farhan. Iya. Diizinkan nggak? Boleh. Bapak Ibu, Iya. kita bawa ke Rumah Sakit Duren Sawit dulu ya, Jakarta Timur ini. Kan kalau Grogol Jakarta Barat. Ini kita bawa Jakarta Timur. Nanti sambil saya koordinasi sama Komnas Perlindungan Anak. Bentar azan. Oke, jadi tadi sedikit cerita ternyata udah ada pengacaranya ya Bu ya? Iya, cuman ya begitu Nggak berjalan? Iya. Oke. Sampai selama begini, kita juga ya Allah, kalau kadang dipanggil lagi kita, oh ya lelah gitu tuh, bukan kita nggak ini setiap diminta tuh kita ngasih terus, tapi sampai detik ini mana? Udah mau setengah tahun nggak ada beresnya. Ya kita juga ekonomi lemah gitu tuh Mak. Jadi yang Ibu butuhkan saat ini apa? Minta iniin aja, maksudnya Farhan ya. Soalnya Farhan kan iniin nggak kayak anak yang lain gitu, biar istilahnya bisa ngurus diri sendiri ya. Iya Bu, tapi kalau ADHD Ibu udah tahu kan ya, kalau ADHD itu ADHD nggak bisa sembuh ya? Karena ini adalah bawaan dari kecil, bawaan lahir gitu, kondisi spesial. Jadi memang tetap harus ada pendampingan dari keluarga, mungkin sampai dia dewasa, seperti itu Bu. Gitu. Tapi kalau Ibu minta saya untuk melakukan pengecekan di rumah sakit jiwa yang biasa kita bawa, itu nggak apa-apa. Tapi kita tidak bisa berjanji untuk Farhan ini sembuh gitu ya Bu, beda sama gangguan mental. Kalau ODGJ, insya Allah seberusaha mungkin kita akan melakukan semaksimal mungkin. Tapi kalau ADHD yang bawaan dari lahir itu harus ada terapi-terapi khusus Ibu. Gitu. Jadi pihak dari keluarga maunya gimana? Tetap mau dilakukan pengecekan atau seperti apa? Iya, Ayah, sini gak ya? Apa? Ya ini katanya mau bagaimana gitu tuh. Farhan mau dibawa kan? Iya, gimana? Sama Mama Bibi sekalian dampingi. Ayam kan kerja. Oh enggak Pak, kalau pendampingan ke rumah sakit itu dari yayasan kita aja. Jadi gitu. nggak perlu ada pendampingan dari keluarga gitu. Enggak. Tapi tadi kan Ibu bilang untuk ya minta disembuhin gitu ya Pak. Ya kalau kita sih tidak bisa berjanji ya Pak, karena kan Farhan ini beda kasus. Karena kalau misalnya ODGJ, orang dengan gangguan jiwa atau hasil medisnya adalah F20 ya Pak, yang notabene bukan dari kecil Pak, kan dia depresi karena keadaan, faktor ekonomi. Nah kalau Farhan ini berbeda, dia ini kan bawaan dari kecil gitu. Jadi saya nggak berjanji bisa menyembuhkan Farhan gitu, kecuali dengan mungkin harus terapi, harus berkali-kali datang terapi, seperti itu. Jadi pihak dari keluarga maunya seperti apa? Ya, yang keluarga pengen sembuh kan ya. Pengen kayak orang lah bisa ini gitu. Bisa bergaul. Tapi yang tadi saya bilang Bu, gitu, karena beda case kalau misalnya bawaannya dari lahir atau dari kecil seperti itu. Jadi begini aja, sebetulnya buat perbandingan aja. Iya. Farhan itu diponis kalau di Pak Adis itu kalau usia sekarang ini dia itu 14 tahun misalkan, dia tuh
mindset otaknya itu 7 tahun. Iya, emang betul. Iya. Lihat aja tulisan aja, bukan TKA lagi dia. Mm-mm. Udah kayak anak kecil ya tulisannya. Iya. Terus dia tuh emosian. Hmm. Makanya kalau ketika kesinggung, apa yang kejadiannya kemarin itu dikatain orang gila, sampai akhirnya mengakui kan, dikatain orang gila ya, terus dikatain anjing gitu. Emosi dan sorotin gitu. Asalnya awal. Tuh digebukin tuh sama bapaknya itu di kamar mandi, saksinya istri, di kamar lagi kerja, gitu, pukulin sampai di kamera kan ada kameranya ya, di kepolisian juga ada kamera di Polda kan ya, di Pak Dede. CCTV. Bukan CCTV, orang nggak ada CCTV di sini mah. Oh jadi di kamera sama siapa? Di kamera sama ponakan, Entin ya, itu mah yang udah terjadi kan, lari ke sini dikamerain gitu kan, ada kan kameranya. Dia ngejar juga sampai ke rumah. Sampai ke rumah tuh bapaknya itu. Oh ada videonya? Ada. Nanti dikirim ya Bu? Iya.